Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah yang saya muliakan rahimakumullah, para ustadz dan calon ustadz, para haji dan calon haji semuanya rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab rahmahnya, kurnia, hidayah serta taufiknya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menampakkan kasih sayangnya kepada kita semua, mencukupi kebutuhan kita semua, bahkan keinginan-keinginan kita. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta barokah kita doakan selalu semoga tetap tercurah limpah Allah limpahkan kepada junjungan semesta alam, Sayyidil Alamin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, kekasih kita semua, Al-Habib, Al-Muayyad, Al-Mumajjad, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, dan juga terlimpah curah atas seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Khusus untuk kita semua, kita doakan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang terbaik di akhir zaman ini, umat yang selalu bersama dunia dan akhirat dengan para salihin, umat yang selalu diampuni segala dosa-dosanya, umat yang selalu mendapatkan curahan ilmu dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dan melengkapi kajian kita pada pertemuan yang telah lalu, membahas tentang Asmaul Husna yang ke-61 dan 62, apa? Al-Muhyi dan Al-Mumit. Ya, Bapak-bapak masih ingat ya? Al-Muhyi artinya zat yang maha menghidupkan. Bagaimana cara Allah menghidupkan? Binafkhir ruh, dengan meniupkan ruh ke dalam jasad yang sudah siap untuk dimasuki ruh. Itulah cara Allah menghidupkan. Allah juga Al-Mumit, zat yang maha mematikan. Bagaimana cara Allah mematikan? Dengan cara mencabut ruh dari jasad tersebut. Itu artinya Allah Al-Mumit. Semuanya sudah paham, sudah maklum Pak ya? Nah, selalu kita perlu ingat, apalagi kalau kita melihat keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita ada yang lahiran. Ini Allah berarti sudah menampakkan namanya Al-Muhyi, ya, diberi nyawa, bayi dalam kandungan 4 bulan dikasihnya nyawa. Ini Allah Al-Muhyi. Ya, kemudian ada kabar duka, berarti Allah menampakkan asmanya Al-Mumit, zat yang maha mematikan. Meskipun
mematikannya Allah kepada hamba tersebut dengan cara mengutus dan menugaskan malaikat yang diperintahkan. Jadi diwakilkan oleh malaikat pencabut nyawa, terkenal dengan malakul maut atau malaikat apa? Israel atau Azrail. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menghidupkan kembali kita nanti setelah qiyamah di yaumul ba'tsi. Allah hidupkan kita semua. Allah kembalikan ruh-ruh kita, ya. Yang mengembalikan sudah bukan malakul hayah, bukan malaikat yang meniupkan ruh, bukan, tetapi Allah sendiri yang akan menyampaikan ruh tersebut ke dalam jasad-jasad yang sudah hancur lebur, ya, karena qiyamah. Akhirnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Allah Al-Muhyi, menampakkan di akhirat asma'nya. Sudah paham? Kita sering menyebut af'al Allah ini, jadi menghidupkan dan mematikan. Maka setiap kita zikrullah, habis sholat, sebisa mungkin kita fahami artinya, bapak-bapak, agar zikir kita bukan hanya bil lisan. Sebagaimana doa kita yang disampaikan oleh Ustaz Fahad, semoga Allah jadikan kita sebagai ahli zikir bil qalbi wal lisan, dengan lisan dan dengan hati, bukan hanya dengan lisan saja. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita semua. Allahumma amin. Hati yang zakiron, hati yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang sesungguhnya selalu hidup. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian bagaimana kita mengimaninya, bagaimana kita menerapkan Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan. Yang pertama, jelas kita harus yakin, kita harus beri'tiqad bahwa Al-Muhyi dan Al-Mumit adalah termasuk sebahagian dari Asmaul Husna. Maka barang siapa yang mengingkarinya, berarti dia mengingkarinya, berarti dia sudah kufur dengan asma Allah ini. Na'udzubillah min. Harus yakin, karena hanya Allah yang mampu menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Yang pertama, Pak, ya, harus yakin. Bagaimana setelah yakin? Maka keyakinan itu harus mulai dikembangkan lagi menjadi sebuah ketaatan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah khusus untuk Al-Muhyi, yaitu kalau kita percaya, kita yakin Allah maha menghidupkan, maka langkah selanjutnya setelah beriman adalah ayyuhayya qalbahu wa jawarihahu, yaitu dengan menghidupkan hati dan seluruh anggota badannya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, dengan cara mematikan segala kemaksiatan yang ada pada hati dan semua anggota badan. Jadi yang pertama adalah menghidupkan dulu, yaitu menghidupkan hati. Hati itu juga makhluk Allah. Hati juga akan ditanyakan kita tentang hati kita. Pendengaran dipakai untuk apa? Ditanyakan oleh Allah. Penglihatan juga ditanyakan oleh Allah. Hati pun juga ditanyakan oleh Allah. Hati kamu pakai untuk apa? Apa harus selalu baper kalau nggak punya duit? Ini ditanyakan oleh Allah. Mana syukurmu? Ya, mana sabarmu? Jadi semua ditanyakan oleh Allah, termasuk hati ini. Jadi mohon kita jaga hati kita. Bagaimana cara mensyukuri diberi hati? Dengan cara dihidupkan. Karena hati pun bisa mati kalau tidak diberi konsumsi yang bisa menghidupkan. Apa konsumsi hati? Yang pertama, hati itu akan hidup dengan zikrullah. Dengan apa? Zikrullah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan hidup. Ya.
raja di dalam badan kita adalah hati kita. Kalau hati kita hidup dengan zikrullah, maka semua anggota badan ini akan menuruti, akan taat kepada hati menuju kepada kebaikan. Tangannya akan menjadi tangan yang zikrullah, matanya akan menjadi mata yang zikrullah. Paham Pak? Itu yang pertama, hidupnya hati dengan zikrullah. Maka kita diperintahkan untuk zikir yang sebanyak-banyaknya Pak, karena kita pengen hati kita hidup terus. Betul? Sama, kita pengen dalam satu hari, satu malam, 24 jam hidup terus. Gak pengen hidup 23 jam, 1 jam mati, besok hidup lagi, kan enggak kan? Pengennya hidup terus ya? Iya, sama hati kita pikirkan. Kita pengen hati kita hidup. Kalau hidup punya aktivitas, kalau punya aktivitas akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama dengan zikrullah. Maka perbanyaklah zikir yang sudah diajarkan oleh guru-guru Bapak. Apa saja zikrullah disampaikan, dilaksanakan. Insya Allah hati kita akan semakin hidup. Yang kedua, bil himmatil hasanah. Hidupnya hati itu kalau punya cita-cita yang baik. Contoh malam ini insya Allah mudah-mudahan kita semua panjang umur. Maka kita niat besok hari Senin, sebelum saya berangkat kerja, saya mau baca surah Al-Waqiah dulu. Ya, zuhur saya baca Ar-Rahman, asar saya baca Al-Mulk, umpamanya. Punya cita-cita. Jadi dia ingat, udah subuh nih, belum baca surah ini. Tadi saya udah cita-cita semalam. Jadi hidup kita dengan ada cita-cita, agar apa? Agar teringat terus, connect terus dengan kegiatan, nggak bingung mau ngapain ya. Akhirnya jawabannya, kenapa kamu baca Quran? Daripada nganggur. Beda nggak? Beda. Kalau tadi udah niat, udah punya semangat, himmah, cita-cita pengen baca Quran besok, mau sholat duha, mau sedekah minimal 10.000 untuk fakir miskin. Itu baru niat saja udah dicatat pahala oleh Allah. Artinya sudah punya efektivitas, sudah punya potensi mendapatkan keridhaan Allah walaupun belum dikerjakan. Itu hebatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang lain gak kayak gitu Pak, beda. Itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi ketika Nabi Mi'raj. Itu salah satu oleh-olehnya. Orang mukmin di antara umatmu kalau sudah bercita-cita besok nih mau mengamalkan ini, besok mau bersedekah, besok mau sholat duha, lihat ya, bener-bener dia punya cita-cita mau begitu besok, maka dicatat oleh Allah jadi pahala. Catat ada lembarannya khusus nanti ya. Kita coba begitu Pak ya. Ya nggak sekarang kan ngopi nggak sempat cita-cita Pak. Nanti kalau di rumah ya, catat schedule-nya. Jadikan amalan istiqomah. Tiap hari baca Yasin, tiap hari baca Ar-Rahman, tiap hari baca istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali, Allah 100 kali, setiap hari baca terus. Umpamanya pengen begitu terus, diistiqomahkan. Insya Allah ketagihan Pak. Ni'mah insya Allah. Allahumma. Jadi yang kedua, hidupnya hati dengan himmatul hasanah, dengan cita-cita yang baik. Yang ketiga, wan niyatus salihah, dengan niat yang baik pula, yang saleh. Kalau himmah itu belum mengerjakan Pak. Contoh tadi, besok saya mau ke rumah Pak Ustadz, mau pengen ngasih hadiah, belum ngasih, itu udah namanya himmah, cita-cita, dapat pahala. Kalau niat, amal yang pertama, contohnya sholat, kewajiban pertama rukunnya apa ya? Niat. Berdiri, takbir, Allah, ada niatnya. Saya niat sholat fardu subuh, umpamanya 2 rakaat, menjadi imam, terakhir karena Allah. Itu dinilai karena Allah, karena pengen dapat ridho Allah. Selalu begitu Pak. Sedekah, saya niat sedekah karena Allah. Itu akan hidup hatinya. Berarti orang ini memang memperhatikan hatinya agar tetap dalam kaidah la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada maksud tujuan ibadah kecuali Allah. Maka hidup hatinya. Ya, baik. Yang keberapa? Tadi ketiga. Kemudian yang keempat, 4 aja ini udah bagus banget kalau mau ngerasain semua Pak.
yaitu bin nasihati li jami'il muslimin. Yang keempat adalah dengan nasihat. Nasihat, kalau kita kan taunya nasihat Pak ya. Acara selanjutnya adalah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh rame-rame jamaah secangkir hikmah. Nah, kalau mau'izah hasanah itu kalau bahasa Jawanya pitutur bagus. Nasihat. Tapi an-nasihah di sini maksudnya adalah iradatul khair. Apa itu? Kehendak yang baik. Ya, karena Rasulullah menyampaikan ad-din nasihat. Agama ini adalah nasihat. Artinya agama ini mengajarkan kita untuk selalu bermaksud baik, selalu berkeinginan baik. Contoh begini. Contoh, teman lagi butuh bantuan atau tidak butuh bantuan. Kita doakan, saya pengen ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini yang lagi kekurangan, Engkau beri kekayaan, kecukupan yang halal dan barokah. Berarti dia punya maksud baik. Paham? Saya sama tukang bakso, tukang somai, tukang apa tadi itu? Kue. Ya, sesama tukang kue. Sama profesinya, tidak pernah syirik dia, tidak bermaksud buruk, selalu bermaksud baik, berkeinginan baik. Mudah-mudahan teman saya yang jualan kue ini laku, ya, dapat jadi orang kaya, bisa masuk surga. Itu keinginan baik. Paham Pak? Ini juga bisa menjadikan hati kita hidup. Karena lawannya itu pasti berbeda sekali. Kalau hati kita tidak bernasihat, tidak bermaksud kebaikan kepada teman kita, yang ada kita buruk sangka. Gua curangin lo, gua nakalin lo, gua rugiin lo. Paham kira-kira Pak? Jadi itu lawannya. Makanya jangan sampai mati. Hidupkan dengan cita-cita baik. Besok kalau ngaji, saya mau bawa kurma, satu orang saya kasih satu biji semuanya. Umpama begitu. Iradah baik, itu hati akan menjadi hidup. Walaupun dia tetap biasa jadi orang kere, tetap nggak apa-apa. Yang penting doanya, yang penting keinginan kita mendoakan baik, minimal mencegah kita dari berbuat yang mungkar Pak, ya. Jadi tidak melakukan keburukan untuk saudara kita. Sudah paham ya? Nah, jadi cara menghidupkan hati dengan zikrullah, dengan cita-cita yang baik, dengan niat yang salihah, kemudian dengan iradatul khair nasihat, dengan berkeinginan menyampaikan kebaikan kepada sesama muslim. Itu untuk hati. Kemudian yang kedua adalah dengan menghidupkan ini anggota badan kita, mata, telinga, tangan, kaki dan semuanya. Maka dengan cara bita'atillahi ta'ala, dengan taat kepada Allah. Tangan kalau dipakai untuk menolong, tangan dipakai untuk takbir, Allahu Akbar. Mulut kalau dipakai untuk zikrullah, baca Quran, berarti tangan itu hidup. Ada nilainya. Berarti mulutnya hidup, ada nilainya, ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian termasuk kaki kita, harta kita hidupkan dengan apa? Dengan kita zakati, kita sedekah dengan harta tersebut menjadi harta yang hidup. Ilmu yang ada pada kita hidupkan dengan cara apa? Kita amalkan, kita sampaikan. Jadi ilmu yang hidup. Sudah paham? Alhamdulillah. Ini pengajian ini memang penting sekali agar kita semakin baik dari hari ke hari, insya Allah ya. Nah, ada satu keistimewaan amal yang itu bisa combine. Hati hidup, seluruh anggota badan pun ikut hidup. Apa itu? Sholat dengan khusyuk. Sholat gak cuma sholat doang Pak, sholat mah gampang, Bapak pintar semua. Sholat dengan khusyuk, dengan tawadhu kepada Allah. Dengan kita sholat, kita gerak, maka tangan kita hidup, kaki kita berjalan ke masjid juga hidup, ya. Kemudian gerakan ruku, sujud sebagainya jadi hidup. Kemudian mata kita hidup melihat kemana? Ke tempat sujud, hidup jadi. Apalagi lidah kita pakai lidah hidup. Telinga hidup karena apa? Mendengar bacaan sholat. Hati kita pun ikut hidup karena khusyuk. Salah satu cara khusyuk ada dengan cara kita memahami bacaan
sholat yang kita baca. Contoh, Allahu Akbar, hati kita memahami maknanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, ketika dengar mulut baca, mata ke tempat sujud, hati memahami dengan nama Allah apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasakan kasih sayang Allah, rasakan sayangnya Allah. Paham gak kira-kira? Nah, contoh yang terakhir, Maliki Yaumiddin, Allah adalah zat yang merajai hari akhir, hari kiamat. Kita sadar, saya nanti akan mati, akan sampai ke hari akhir. Hati kita sadar, jadi hidup hatinya. Paham Pak? Ini cara kita dalam mengimani dan menerapkan al-muhyi. Maka lawannya adalah al-mumit. Kita matikan semua yang ada pada kita, hati. Kita matikan dari hal yang merusak hati. Riya kita buang, takabur, sombong kita buang. Kita matikan penyakit itu. Iri, dengki kita buang. Suudzon kita buang. Kalau ada orang ngomong begini, suudzon dengan seseorang, hati kita mau suudzon, nggak benar itu. Husnudzon saja. Paham Pak? Ini caranya. Panca indera, semua anggota badan kita matikan semua dari maksiat. Berarti kalau hati kita lagi riya, sombong, apalagi ujub, merasa bisa ibadah sendiri tanpa taufik dari Allah, berarti hatinya sedang mati. Tangan kita bikin maksiat, mencuri dan sebagainya, berarti tangan kita sedang mati. Na'udzubillah min. Mata kita yang melihat maksiat, berarti mata kita sedang mati. Begitulah cara kita mengamalkan Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, maka ada di antara auliaillah Subhanahu wa taala, di antara aulia Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri nama dengan nama Abdul Muhyi, atau mungkin Nabi diberi nama Abdul Muhyi. Ya, ada di antara mereka yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abdur Rahim. Maksudnya adalah nama hakikat ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun namanya mungkin Seto, Bambang, Wijonarko, Darsono, macam-macam, tapi karena dia mengakhlaki salah satu Asmaul Husna, contoh dia menerapkan Ar-Rahman, dia nggak bakhil, dia sayangi hewan, dia sayangi semua. Kalau lagi ada acara tasyakuran, bukan hanya orang-orang yang kita undang, yang kita kasih, tetangga kita yang mungkin beda keyakinan tetap kita kasih. Itu penerapan dalam Ar-Rahman. Maka dia sebenarnya namanya Abdurrahman. Maka di antara hamba Allah itu ada yang namanya Abdul Muhyi. Di antaranya adalah Sayyidina Isa alaihis salam. Al-Muhyi apa arti tadi Pak? Maha menghidupkan. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat apa? Menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Beliau punya nama ruhani, namanya Abdul Muhyi. Paham? Paham nggak kira-kira ini? Nah, tapi walaupun namanya Isa, tapi Isa Abdul Muhyi, punya nama ruhani. Setiap kita punya ruh yang sudah diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nggak ada pelajarannya di sekolah. Yang penting Bapak tak kasih tahu aja gitu ya. Nah, inilah. Ada juga namanya Abdul Mumit. Mungkin orang ini mendapatkan tajalli dari asma Allah Al-Mumit. Bisa jadi berhadapan dengan orang tersebut, orang yang hadir, Allah kehendaki dengan sebab tajalli Allah dengan asmanya Al-Mumit, begitu dilihat langsung mati orangnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Itu perkara yang tidak mustahil bisa terjadi, ya. Itu berarti orang ini namanya Abdul Mumit. Mudah-mudahan kita nggak bertemu dengan Abdul Mumit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak puas sehingga ngaji lagi. Insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai penutup, kita masih di bulan Rabiul Awal. Boleh kita berselawat sebentar Pak ya? Ya, selawatnya kita hadirkan hati kita bahwa kita sedang hadir ke baginda Nabi kita, Nabi Agung, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Nama ya Rasulullah itu paling dicintai oleh baginda Nabi. Paling senang Nabi dipanggil dengan Rasulullah. Assalatu wassalam alaika ya Habiballah. Dan kita paling senang kalau dapat cinta Nabi, dan kita nggak kerasa air mata bahagia kita menetes kalau kita istiqomah baca ini. Wahai kekasih Allah, kekasih kita juga, maka kita baca bareng-bareng Pak ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahu ja'indallah. Innal musina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahu jahu indallah. Innal musina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya man lahu jahu indallah. Innal musina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi, wahai Tuanku, wahai pemimpinku, wahai pujaanku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya man lahul jahu indallah, wahai manusia mulia yang punya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal musiina, sesungguhnya kita semua ini orang yang banyak keburukan. Betul?
Kalau kita mohon ampun kepada Allah sendiri saja tanpa keberkahan asma, tanpa keberkahan syafaat Rasulullah, kita tidak akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal musiina, sesungguhnya kami orang-orang yang musiin, yang banyak berbuat salah. Qad ja'uk, sungguh kami datang semua kepada engkau ya Sayyidi. Begitu maknanya. Jadi Anda sudah tahu artinya ini ya? Ada terapkan di hati. Kita mohon ampun kepada Allah dengan dibimbing, ditemani dengan istighfar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal musiina qad ja'uk li dzambin, karena punya dosa. Dzambin itu kelihatannya mufrad satu, maksudnya saking banyaknya dosa. Jadi cuma bilang dosa gitu aja. Lidzambin, karena dosa yang sangat banyak. Yastaghfirunallah, al-musiin, semua mohon ampun kepada Allah. Kami datang kepadamu wahai Tuanku, wahai utusan Allah, karena kami punya dosa. Kami pengen mohon ampun kepada Allah. Tolong temani kami, tolong ampunkan kepada Allah atas dosa kesalahan kami. Itu artinya ya Sayyidi ya Rasulullah. Nyaho paham nggak? Ini ngaji nggak pernah ngaji kayak gini kayaknya ya. Nah, yang ketiga, kita mohon ampun pada Allah. Yang ketiga, sekarang kita ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah. Di antaranya dapat rahmah barokah dari Allah, dapat kenyamanan dalam melaksanakan ibadah, dapat ma'rifat billah dan iman yang tangguh. Allahumma amin. Apa? Bagaimana kita panggil Rasulullah? Ada qasidahnya? Ada. Insya Allah saya masih hafal. Dengerin dulu Pak ya kalau belum hafal ya. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabitun ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Apal Pak kira-kira Pak? Insyaallah apal. Nanti sampai rumah masih lupa ya. Insyaallah nanti saya share ya Pak ya. Itu kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda duduk, jangan sampai gak baca sholawat. Udah berdiri kok belum sholawat, malu sama Rasulullah. Kita lagi jalan, kita pengen berhenti, pengen duduk, jangan duduk kalau belum sholawat kepada Rasulullah. Yang paling gampang itu tadi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Duduk mau berdiri. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Sambil kita hadir kalbi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di setiap benda ya, gampangnya setiap benda. Di situ ada rahmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Jadi kayak pengajian maulid lagi nih jadi. Paham ya Pak ya? Setiap benda itu ada rahmah Allah di situ. Tidak akan tercipta benda tersebut, tidak ada manfaat dan barokah tanpa melalui tawassul, wasilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah manhatur rahmah, mahbatur rahmah. Beliau adalah tempat turunnya rahmah yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada rahmah-rahmah yang lain, maka rahmah ta'zim diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuk Nabi, para malaikat juga bersolawat untuk Nabi, itu artinya Allah sangat memperhatikan, sangat memuliakan makhluknya yang paling baik, yang paling sempurna. Apa artinya salawat kita? Allah sendiri sudah luar biasa.
Jadi Allah berikan rahmat ta'zim kepada Rasulullah. Malaikat berdoa agar Allah menurunkan rahmat ta'zim kepada Rasulullah. Ini berarti ini manusia terbaik bukan? Manusia terbaik bukan? Terbaik. Ya, karena itu kita harus yakin baginda Nabi adalah Sayyidul Alamin, pemimpin semesta alam. Karena itu kita malu di tempat itu kita ada, disitulah kita baca sholawat ingat kepada Mahbatur Rahmah, tempat turunnya rahmah, sumber rahmah, ainur rahmah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.